Ah, teman-teman Indofili, lama gak jumpa lagi. Kita bikin video edukasi atau video tentang cara-cara atau teknik atau tips dan lain-lain. Biasanya kan video podcast ya dengan beberapa teman yang datang ke sini dan memberikan pengalaman-pengalamannya. Ya, saat ini saya seperti di video-video yang dahulu akan memberikan tips atau cara atau yang sebangsanya itu, tapi ini adalah fakta bahwa masuk Amerika bagaimana caranya. Oke, gitu aja teman-teman Indofili Channel. Sahabat-sahabat, kita nyantai aja ya. Begini, banyak pertanyaan, Cak, gimana sih Cak masuk Amerika itu salah satunya caranya masuk Amerika itu. Nah, itu sering saya bahas bahwa cara masuk Amerika itu paling gampang. Ini kepingin apa kan gitu. Nah, ini cara masuk Amerika itu apa kuncinya, yaitu harus punya visa. Visa itu tanda masuk seperti ini ya. Visa itu tanda masuk ke Amerika atau ke negara lain. Jadi paspor itu kayak KTP-nya ya. Jadi KTP itu berlaku untuk di wilayah negeri, dalam negeri. Kalau paspor itu untuk bepergian. Jadi surat tanda pengenal untuk bepergian ya, untuk di luar negeri gitu. Setiap kita memasuki wilayah negara lain, kita harus menunjukkan izinnya dulu. Dapat izin nggak masuk ke sana? Nah, izinnya itu berupa namanya visa. Nah, itu ya. Visa itu adalah izin masuk ke negara tertentu. Adakah yang tidak mempunyai pakai izin? Oh, ada. Misal negara tetangga dengan perjanjian ya, Singapura, Malaysia atau apa. Udahlah pokoknya kalau kamu punya paspornya Indonesia, kamu tinggal nunjukin aja di airport sana, kan di Singapura, Malaysia atau di mana ya, di negara-negara tetangga kayak di Thailand, Kamboja, Filipina itu udah nggak pakai paspor. Maksudnya nggak pakai visa, bukan nggak pakai paspor, nggak pakai visa, nggak. Jadi visanya udah otomatis. Silakan kayak tetangga aja kita masuk. Ya mlebuan juga panganan do omaku apa tempe nangkono panganan dhewe. Kayak gitulah. Kalau kita memasuki tempat orang lain, nuwun. Nah, itu harus begitu. Siapa kamu? Saya ini Pak, dari ini mau ketemu dengan Pak siapa, di rumahnya siapa gitunya. Oh, tunggu dulu ya, saya panggilkan dulu bapaknya, ada nggak? Nah, itu dicegatnya itu di airportnya itu, masuki wilayahnya itu. Tuh, ada keperluan apa gitu? Ini mau minta sumbangan Pak, gitu. Oh, minta sumbangan itu kategorinya. Ya nanti tunggu di teras sini aja gitu. Terus ini Pak mau nyerahin bingkisan buat ini sekalian ngomong sama bapaknya itu. Oh ya silakan, tunggu dulu di ruang tamu misalkan. Ini Pak mau ini ngelamar anaknya Pak, ini saya bawa oleh. Nah, itu beda lagi. Monggo disilakan di ruang tamu khusus yang sudah disediakan misalkan. Silakan. Nah, itu namanya izinnya itu macam-macam. Ada yang diterima di ruang tamu, ada yang dipersilakan di ruang bagus, dihormati, lagi-lagi macam-macam. Ada yang monggo gitu kayak keluarga sendiri atau kadang pokoknya itulah gambaran masuk ke negara lain gitu. Harus ada izinnya, harus ada visanya. Gitu. Nah, bisa kan macam-macam. Ada yang sebagai turis. Kalau turis itu nggak lama, cuma sebentar, terus cuma pengen kunjungan aja, pengen tahu
negara itu di wisata-wisata di mana tuh habis itu pulang gitu. Terus ada yang lama misalkan kepingin sekolah, jadi berarti dia harus sekolah di sana. Semua persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Ada yang dipanggil dari negara lain, misalkan saya membutuhkan kamu untuk ini bekerja di sini untuk sebagai pegawai saya. Ada itu visa kerja namanya visa spesial gitu ya. Nah itu kamu harus ngurus visa yang itu kalau kamu memenuhi syarat dipanggil kerja misalkan. Terus ada lagi visa diplomat kalau karena kamu ada urusan-urusan tertentu dengan negara tertentu sebagai perwakilan negara tertentu, itu ada visanya sendiri. Gitu. Jadi gambaran sekilas tentang visa. Nah, sekarang sarannya paling gampang orang-orang masuk di Amerika itu apa, Cak? Oh, paling gampang ya Amerika itu negara tujuan turis ya, wisata. Jadi kebanyakan yang dibuka oleh Amerika itu wisata sama pelajar, sama sekolah di sini. Kamu tahu kalau orang, oh itu lulusan Amerika, sekolahnya di Harvard, itu kan keren ya. Maka orang kepingin belajar ke sini ya. Jadi ngurus visa sebagai visa pelajar, visa mahasiswa. Itu untuk kategori visa F1 gitu. Jadi kita harus belajar. Keren kan? Banyak sekali banyak, tapi ya itu bayar sekolah di Amerika itu selangit mahalnya gitu. Gitu. Kalau di Amerika turis wisata, tujuan-tujuan tempat wisata itu sangat banyak sekali. Nah, Cak Irul Indofili ini menyarankan, saran saja ini saja, silakan mau masuk Amerika pakai visa apa terserah sekali, yang penting kamu dapetin visanya itu. Saran saya visa turis. Wait, Cak, visa turis. Iya, kamu wisata karena nggak akan lama, cuma 7 hari, 10 hari gitu. Itu wisata ya. Jadi di mana itu di Amerika itu wisatanya itu. Oh, oke. Kalau gitu aku tak wisata aja di Amerika. Wih, keren. Di apa? Gitu, Cak. Aku kan kepinginnya aslinya kepingin kerja, tapi ya udahlah aku tak pura-pura masuk jadi wisata. Oke, nggak apa-apa. Itu hak sampean, hak kalian ya. Iya, Cak. Ini utangku banyak, Cak. Di Indonesia itu saya nanggung banyak utang, banyak ini. Jadi bingung saya, Cak. Ekonomi nggak karu-karuan. Saya tak pingin masuk Amerika jadi turis. Kan nonton-nonton orang, nonton-nonton ini negara sini wisata. Oh ya nggak apa-apa gitu. Oh ya oke, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong, Cak. Ya udahlah, Kak, untuk itu yang selanjutnya gitu. Ya oke, nggak apa-apa ya. Itu hak kalian untuk mau melakukan apa di sini. Yang penting jangan kriminal, oke? Oke, sekarang bahas tentang masuk Amerika sebagai turis. Nah, kira-kira Cak, budget sebagai turis itu ngomongin kemeli penjabat, budget atau anggaran gitu loh. Kira-kira reng-rengane, kalau bahasa Jawa nih reng-rengane, kira-kira butuh berapa biaya sih anggarannya untuk pas-pasan nih. Aku orang melarat aja nggak potongan orang kaya masuk Amerika. Ya, oke. Reng-rengan atau apa itu anggaran untuk masuk Amerika paling dasar, paling simple, paling kecil itu berapa ya? Kira-kira teman-teman yang mau sekitar berapa? Yang paling minim aja bisa gitu. Apa yang paling minim? Yang paling minim itu kamu harus punya visanya. Visa itu misalkan harga visa, kita apply visa, kalau sekali lolos
Untung ya apply visa itu cuma 4 juta lah, sekitar 4 juta. Udah. Habis itu cari tiket yang paling murah. Yang murah itu biasanya 10 juta. PP itu guys. Ada. Kamu banyak buktinya. 10 juta itu murah itu. Ada yang bahkan 9 juta, ada 8 juta, ada kalau waktu promo. Ini saya pakai yang 10 juta aja. 10 juta itu tiket pulang pergi, ditambah visa 4 juta, udah berapa itu? Ayo, 14 juta. Itu udah bisa buat modal pergi ke Amerika. Wih, oh bisa aja? Ya iya, ya pergi ke Amerika untuk modalnya itu. Tapi ya gak mangan, Cak. Ya iya, gak bisa makan kamu, gitu. Nah tapi, oh saya gak apa-apa lah wes. Lapar-lapar nanti di pesawat kan ada makanan, oke silakan di pesawat makan di pesawat yang banyak. Kemudian wah kalau turun pesawat kan aku harus nyewa hotel, Cak ya. Iya nggak apa-apa kalau mau nyewa hotel nggak apa-apa. Kalau yang paling kecil aku nggak usah nyewa hotel, Cak, tidur di airport aja nggak apa-apa lah gitu. Ya terus habis itu keluar jalan-jalan ya ngemper-ngemper aja. Karena aku tak musim-musim panas saja datangnya, ya nggak apa-apa, hemat lagi kan, ngemper, nggak usah bayar, nggak usah masuk hotel, ya itu udah uang berapa itu. Jadi terus uang saku untuk makannya makan yang murah-murahan aja, Cak. Paling saya jalan-jalan cuma seminggu aja lah gitu, murah, paling sehari aku menghabiskan $15 aja lah gitu, atau $20 ya. Udah kalikan $20 kalikan berapa? 20 kalikan 7 hari misal. Ah, kalikan 10 hari lah. $200. $200 itu kalau $100 itu 1.600.000, berarti 3.200.000 ya. 16 kali 2, 30. Ya, sekitar itu. Jadi cuma kurang dari 4 juta, guys. Gitu. Untuk makan. Taruhlah buat makan itu 5 juta lah gitu. Ya udah berapa tadi? 4 juta visa, 10 juta pesawat, berarti 14 juta ditambah 5 juta, 19 juta. Ya, kurang 20 juta loh bisa masuk Amerika. Makan seadanya, tidur di emperan, 20 juta. Wih, wedan ekstrim. Iya, itu kalau lebih ekstrim lagi, kalau nanti makannya minta-minta, nggak usah beli. Ekstrim lagi, ya kan? Nah, ya tapi ya jangan gitu. Ini standar-standar aja, Cak. Sedikit dinaikkan ini, jangan ekstrim. Oke. Visa tetap 4 juta, kemudian pesawat, harga tiket pesawat misalkan 10 juta, cari yang 10 juta pasti ada masuk ke Amerika. Kemudian sudah berapa? 4 juta ditambah 10 juta, 14 juta. Pegang itu ya, itu pokok untuk visa dan bepergian. Kemudian hotel cari yang sewahan, yang hotel yang murah-murah. Ada sekitar yang satu sewa-sewa kamar atau apa ya, itu $25 per hari. Taruhlah kalau kamu berapa itu ya, 20 ke 10 hari ya 250. 250 itu kira-kira berapa ya? Hotelnya tak bikin 5 juta lah gitu. Hotel itu bukan hotel lah, pokoknya penginapan rumah atau kamar itu 5 juta. Jadi berapa? 5 juta ditambah 14 juta. 19 juta. Masih 19 juta loh. Belum makan. Ya, makannya kita hitung berapa ya makan. Ya, makan taruhlah 10 juta lah gitu. Makannya banyak. Ya kan kamu nanti kalau ada apa-apa, pokoknya ini makan terus beli apa, beli macam-macam lah, 10 jutaan itu. Jadi 10 juta itu berapa itu? 10 juta itu 1000-an ya. 1000
dolar lah. Ya sekitar itulah. 10 juta, ya nggak sampai. Pokoknya 10 juta lah ya. 10 juta. Jadi berarti berapa tadi? 4 juta ditambah 5 juta, 9 ditambah 10 juta, 19 juta ditambah 10 juta, 29, 30 juta. Gila kan? 30 juta guys bisa masuk Amerika. Nah, itu 30 juta guys bisa masuk Amerika, sudah ada makan, sudah ada ini. Ya, itu apa kuncinya itu kalau mau jalan-jalan doang. Kalau mau di sini terus ya nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya kalau mau masuk Amerika itu sebenarnya dengan biaya berapa Cak yang paling bisa, yang memungkinkan untuk pertama kali ini nih. Adalah pokoknya itu ya sekitar ini 30 juta sampai 40 juta itu kamu sudah bisa masuk ke Amerika. Sudah bisa hidup lah di sini itu. Dengan reng-rengannya, dengan anggaran yang seperti itu, hitung-hitungannya seperti itu. Terus Cak, selanjutnya aja, wah aku nggak mau bahas selanjutnya, nanti ujung-ujungnya ya itu cari kerja ya. Kali itu pembahasannya beda lagi gitu. Dan nanti di sini banyak yang bantu teman-teman. Kemudian Cak, itu kayaknya iming-iming seperti itu kayaknya menggiurkan sekali Cak. Di sini tuh sengsaranya nggak karu-karuan. Ya, ingat semua orang itu ada takdirnya, ada suratannya, ada nasibnya sendiri-sendiri. Kalau kita harus berusaha, yaitu tadi, kalau kunci masuk Amerika, kamu harus lolos visa ke Amerika. Visa paling gampang adalah visa turis. Nah, itu gambaran sebagai apa masuk ke Amerika itu kira-kira budgetnya berapa, uangnya yang dianggarkan itu berapa. Jawabannya antara 30 juta sampai 40 juta. Bahkan ekstrim tadi 20 juta aja sudah bisa ke Amerika. Wih, cair. Ini kayak pemberitahuan kayak gini nih, barai aku kepingin masuk cepet-cepet Cak, wis tak dolno kucing kuloro gak apa-apa lah gitu. Ya memang ada yang jualan kucing juga guys yang di sini. Ada temen yang masuk sini itu menjual kucingnya juga karena dia nggak bisa ngerawat, jadi jual kucingnya juga. Itu ada memang. Tapi bukan itu yang kita maksud. Jadi pokoknya kita itu kalau ada niatan ke sini itu harus berusaha benar-benar. Kuncinya itu harus dipegang dulu, yaitu izin masuknya. Apa sih tadi yang aku terangkan izin masuknya? Yaitu visa. Fokus untuk mendapatkan visanya dulu. Kalau kamu ngomongnya kepingin kerja, ngomongnya kepingin macam-macam yang itu nanti akan membubarkan ceritanya. Jadi seperti cerita dari teman-teman Cak, gagal Cak, aku ngeplay visa Cak, gagal, ya itu karena impian tidak strategis atau tidak fokus pada gimana ya kira-kira aku harus lolos visanya. Diamati, dipelajari dengan baik-baik secara cerdas gitu ya. Setelah itu baru kamu apply visa. Jangan langsung buru-buru, wah saking semua, enak ternyata di situ gampang, nanti di situ ada uang banyak, dapat kerjaan banyak, langsung wah visa cuma berapa sih 4 juta, utang-utang sana untuk beli, cari agent aja, agentnya yang gak apa-apa bayar aja, udah tak isikan tak bikinkan visanya ini, bayarnya segini aja nanti bayar.
itu kebanyakan kena problem, kena masalah, sehingga banyak orang-orang ditipu, guys. Nah, itu aku nggak mau teman-teman itu belum masuk Amerika sudah rugi. Rugi kalau sudah masuk Amerika is okay, nanti ditebus. Tapi kalau rugi sebelum masuk Amerika dan itu hanya angan-angan saja, saya sangat sedih sekali. Ya, teman-teman yang saya sayangi, yang saya kasih semuanya, teman-teman, yang saya harapkan semoga teman-teman bisa masuk ke sini. Ingat, pertama harus dapetin visanya dulu. Oke? Cara mendapatkan visanya dulu. Gak ngerti, banyak sekali di YouTube saya, di video-video saya itu bagaimana cara mendapatkan visa. Itu apa? Dengan mengisi formulirnya dulu. Seharusnya kita harus ngisi formulir sendiri. Jadi formnya, ada formnya. Formnya itu DS 160 namanya. Kamu bisa di-download di website. Kemudian setelah kamu ngisi formnya, kamu submit, dikirim. Setelah itu kamu dapat konfirmasi tentang pembayaran. Setelah kamu melakukan pembayaran yang sudah ditentukan, kemudian kamu akan mendapatkan jadwal untuk interview. Nah, ingat, hal yang paling gampang dalam mendapatkan visa adalah ngisi DS sampai mendapatkan jadwalnya. Hal yang paling mendebarkan, yang sangat sulit atau yang menentukan kamu diterima tidaknya visanya itu ada pada interview atau wawancaranya. Kalau wawancaranya kamu bagus, meyakinkan, lolos, kamu akan dapat visanya. Caranya apa? Belajar yang baik, caranya lolos interviewnya itu. Kamu akan lihat di video-video saya, mulai video di YouTube saya, di Instagram saya, di VT-VT, ada video TikTok saya, mau sampai di short-short semuanya itu ada semua. Itu saya pasti memberikan penjelasan tentang teknik atau tips untuk lolos visa atau lolos interviewnya. Itu perhatikan teman-teman ya. Jadi itu, terima kasih banyak sudah gelap. Oke teman-teman Indofili, jangan lupa ya subscribe, like, dan share buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke? Pasti oke.